sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, tolong sampah-sampahnya yang ada di bawah meja dibersihkan terlebih dahulu ya. Sudah disiapkan semua? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Tolong ketua kelas dipimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, berdoa sudah selesai ya. Nah, Ibu akan mengabsen siapa yang tidak masuk hari ini. Nurisa Sri Hadir. Siti Naimatul Hadir. Ana Nurdunia Hadir. sudah ya. Sekarang Ibu mau bertanya, apakah kalian kemarin sudah belajar tentang bab ke-5? Sudah, Bu. Belum. Ya sudah, berarti tahu ya materi pada pagi hari ini itu materi tentang apa? Itu Bu tentang masa kejayaan, Bu. Ya benar, masa kejayaan Islam. Nah, coba lihat gambar di sebelah. Ini kalau kalian amati tentang apa? Ya benar. Ya, ini gambarnya tentang orang menulis pada zaman dahulu. Nah, pada gambar ini kita bisa tahu bahwa perkembangan pada masa kejayaan Islam ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang bisa dikaitkan dengan gambar di samping. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan perkembangan peradaban Islam pada abad pertengahan. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan umat Islam pada abad pertengahan. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kemunduran umat Islam pada abad pertengahan. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan hikmah dari perkembangan Islam pada abad pertengahan. Yang kelima, peserta didik dapat menampilkan sikap semangat dan menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan dan kerja keras sebagai implementasi dari kejayaan umat Islam pada abad pertengahan. Mohon disimak baik-baik ya materi yang Ibu jelaskan, karena nanti di akhir Ibu akan mengajak kalian untuk bermain dan belajar, yakni menggunakan metode snowballing. Bisa dilihat ya, terdapat 3 periodisasi dalam sejarah Islam. Yang pertama, yakni tentang periode klasik, yaitu terdapat 2 fase, yakni fase ekspansi dan integrasi pada tahun 650 sampai 1000 Masehi. Yang kedua, terdapat fase disintegrasi pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Yang kedua, periode pertengahan. Periode pertengahan ini pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Di dalam periode ini terdapat fase kemunduran dan fase munculnya ketiga kerajaan besar. Yang ketiga, periode modern. Periode modern ini terjadi pada tahun 1800 Masehi sampai seterusnya. Nah, di dalam periode ini terdapat periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya pembaharu Islam. Kita akan membahas yang kedua, materi yang kedua, yakni tentang masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam terjadi pada tahun 650 sampai 1250 Masehi atau yang disebut dengan periode klasik. Di dalam periode klasik ini terdapat 2 kerajaan besar, yakni dari dinasti Umayyah atau Daulah Umayyah dan dari dinasti Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah. Dinasti Umayyah ini atau Bani Umayyah itu terdapat perkembangan Islam yang ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Yang pertama yaitu dalam bidang politik, yang kedua bidang keagamaan, yang ketiga ekonomi, yang keempat
ilmu bangunan atau arsitektur. Yang kelima, mengenai sosial. Dan yang keenam adalah bidang militer. Selanjutnya, di dalam Bani Abbasiyah. Di dalam Bani Abbasiyah ini terjadi perkembangan Islam yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, yakni di bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, bangunan, sosial, dan bidang militer. Di dalam perkembangan ini juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni terdapat faktor internal dan faktor eksternal. Di dalam faktor internal ini, yang pertama yaitu konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Yang kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam. Yang keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Sedangkan dalam faktor eksternal, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, yakni terdapat gerakan terjemah pada masa periode klasik. Nah, pada masa ini, gerakan penerjemah ini menghasilkan berbagai ilmu pengetahuan, mulai dari ilmu kedokteran, filsafat, hadis, dan ilmu-ilmu yang lain yang sudah ada dan berkembang hingga saat ini. Selain faktor internal dan eksternal, terdapat gerakan ilmiah atau etos keilmuan dari para ulama yang ada di periode klasik ini. Yang pertama, yaitu melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal. Yang kedua, melaksanakan isi hadis. Yang ketiga, mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad. Yang keempat, ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintah. Jadi, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini memang sangat pesat. Selain pengetahuan, terdapat perkembangan bangunan yang sangat besar. Kerajaan-kerajaan sangat besar. Sehingga pada periode klasik ini disebutkan sebagai masa kejayaan Islam. Terdapat berbagai tokoh yang mengembangkan ilmu pengetahuan pada masa kejayaan Islam ini. Dari ilmu filsafat, bidang kedokteran, bidang matematika, bidang astronomi, bidang seni ukir, dan ilmu tafsir, serta ilmu hadis. Nah, setelah ibu menjelaskan ini, kalian harus mencari tahu siapa saja sih yang menjadi ilmuwan pada masa kejayaan Islam ini. Sekarang, kalian harus membagi kelompok menjadi 3. Silakan berhitung terlebih dahulu. Ya, sudah. Sekarang kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sana. Nah, kalian harus mendiskusikan tokoh-tokoh yang ada pada masa kejayaan Islam yang sudah berperan penting di dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Untuk kelompok 1 menjelaskan mengenai ilmu filsafat dan bidang kedokteran. Untuk kelompok 2 menjelaskan mengenai bidang matematika dan bidang astronomi. Sedangkan untuk kelompok 3 menjelaskan mengenai bidang ilmu tafsir dan ilmu hadis. Nah, silakan didiskusikan selama 5 menit. Mulai dari sekarang. Sudah ya? Sekarang ibu akan melempar bola ini kepada setiap kelompok. Jadi siapa yang mendapatkan bola ini, maka kalian akan menjawab pertanyaan yang akan diberikan. Ya, silakan perwakilan dari kelompok 2. Iya, Bu. Ya. Nah, karena kamu yang dapat, sekarang ibu akan bertanya siapa tokoh yang mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang astronomi. Itu sebenarnya ada 4. Sebutkan salah satu saja. 1 ya, Bu? Iya, 1 saja. Bentar ya, Bu. Al-Farazi, Bu. Betul nggak untuk kelompok 2? Betul, Bu. Ya. Jadi beri aplaus buat temannya. Ya. Silakan boleh kembali. Terima kasih, Bu. Ya. Dalam
dalam bidang astronomi itu memang terdapat 4 tokoh yang mengembangkannya, yakni yang pertama adalah Al-Farazi, yang kedua Al-Ghatani, yang ketiga Abdul Wafa, dan yang keempat Al-Fardoni. Nah, siapa yang dapat menyimpulkan pada pembelajaran pagi hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Itu ilmu pengetahuan sudah ada sejak zaman dulu, Bu. Ya, benar. Ilmu pengetahuan sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi, pada pembelajaran pagi hari ini dapat disimpulkan bahwa masa kejayaan Islam ini adalah masa di mana ilmu pengetahuan dapat berkembang dengan cepat dan terdapat banyak tokoh yang sudah mengembangkan ilmu pengetahuan, dari ilmu filsafat, bidang kedokteran, bidang matematika, bidang seni ukir, bidang astronomi, ilmu tafsir, dan yang terakhir yakni ilmu hadis. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajarannya, jangan lupa untuk membaca tokoh-tokoh yang ada di dalam buku ya. Dan jangan lupa juga mengerjakan evaluasi yang ada di buku paket. Halaman berapa, Bu? Itu halaman 77 sampai halaman 78. Jangan lupa ya. Di paket atau di buku tulis, Bu? Di buku tulis saja, jawabannya saja. Nah, karena minggu depan kita akan mengevaluasi pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum ditutup, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Minta tolong ketua kelas dipimpin doanya. Please, pimpin doa. Berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Nah, sekarang pembelajarannya sudah selesai dan waktunya juga sudah selesai. Ibu tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The time of